sekolah atau yang mewakili. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Kesiswaan dan Humas. Yang saya hormati Ibu Marveni Rita Dewi SPD dan Ibu Desi Rina SPD selaku pemateri diseminasi. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Karanglewas. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu upah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun susunan kegiatan hari ini: 1. Pembukaan, 2. Sambutan kepala sekolah atau yang mewakili, 3. Diseminasi oleh Ibu Desi Rina SPD, yang keempat diseminasi oleh Ibu Marveni Rita Dewi SPD, dan yang kelima tanya jawab, terakhir penutup. Untuk menghemat waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Untuk kegiatan yang pertama, sambutan kepala sekolah atau yang mewakili, kepada Ibu Leni Mardiani, kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Diriani Darmasdanisi, yang saya hormati Bapak Wakil Bapak Asraf Hakim, yang saya banggakan calon guru penggerak Bu Marveni Rita Dewi SPD dan Ibu Desi Rina Purtanti SPD, dan yang saya hormati Bapak Ibu SMP Negeri 1 Karanglewas. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul pada acara diseminasi budaya positif untuk melaksanakan tugas calon guru penggerak oleh Bu Marveni dan Bu Desi. Salawat serta salam juga marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, SMP Negeri 1 Karanglewas pada kesempatan kali ini angkatan CGP angkatan 11, kita ada Bapak Ibu guru yang lolos seleksi dan bisa mengikuti pendidikan selama 6 bulan. Itu adalah sebuah kebanggaan bagi sekolah kita, karena dengan demikian rapor pendidikan kita akan meningkat dan ilmu yang beliau peroleh selama pendidikan bisa kita berbagi praktek baik dengan rekan-rekan di sekolah. Monggo Bapak Ibu kita ikuti acara diseminasi ini dengan baik, kita bisa terapkan budaya positif tersebut di sekolah kita dengan berkolaborasi baik dengan seluruh rekan sejawat maupun dengan siswa-siswi SMP Negeri 1 Karanglewas, dan diharapkan nantinya ke depan sekolah kita akan semakin tertib, semakin sekolah ramah anak seperti yang sudah kita canangkan, sehingga tanpa kekerasan, tanpa hukuman, siswa akan tertib dengan penuh kesadaran dengan budaya positif yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Selamat berdiseminasi, semoga lancar kita ikuti, dan monggo Bu Feni dan Bu Desi ilmunya bisa berbagi baik dengan rekan sejawat. Semoga ke depan juga Bapak Ibu bisa mengikuti langkah beliau menjadi calon guru penggerak di angkatan selanjutnya. Semoga sekolah kita semakin maju dan berprestasi ke depannya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Leni Mardiani SPD yang telah memberikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya diseminasi oleh Ibu Desi Rina SPD. Kami persilakan. Terima kasih Ustaz atas
atas waktunya. Tugas matematika menghitung perkalian. Cakep. Siswanya aktif berdiskusi dan kolaboratif. Selamat datang Bapak Ibu sekalian, semangat mengikuti diseminasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Dwi Riani Dharma Setianingsih SPD MPD selaku Kepala SMP Negeri 1 Karanglewas. Yang kami hormati Ibu Leli Mardiani SPD dan Bapak Asron SAG selaku Wakil Kepala Sekolah. Yang kami hormati juga Ibu Marveni selaku rekan CGP Angkatan 11 Kabupaten Banyumas. Dan yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir di sini, Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih atas kehadirannya. Puji syukur kita panjatkan selalu atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian sehingga alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat tak kurang suatu. Salawat dan salam selalu kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, perkenankan mohon izin kami menyampaikan diseminasi budaya positif. Perlu saya sampaikan di sini bahwa saya dengan Ibu Marveni Rita Dewi ini merupakan salah satu tugas dalam kegiatan modul 14 dalam kami mengikuti pendidikan guru penggerak. Kami ucapkan terima kasih kembali atas kerjasama dari Bapak Ibu yang berkenan untuk hadir di acara. Baik Bapak Ibu, untuk yang pertama nanti ada beberapa komponen yang akan disampaikan pada budaya positif dan nanti akan kami sudah berbagi tugas dengan Bu Feni untuk menyampaikan komponen terkait budaya positif tersebut. Baik Bapak Ibu, kami lanjutkan terkait budaya positif. Bahwa budaya positif merupakan sesuatu yang terjadi, itu merupakan suatu budaya. Awalnya kemungkinan karena ini adalah suatu pembiasaan yang dapat dilakukan, kemudian menjadi suatu disiplin dan lama-kelamaan lambat laun akan menjadi suatu budaya yang positif. Budaya positif merujuk pada lingkungan, nilai dan norma yang mendorong perilaku, sikap dan interaksi yang membangun, mendukung dan menginspirasi anggota kelompok untuk mencapai potensi terbaik mereka. Nah, kita sebagai pendidik, ini dalam konteks pendidikan, budaya positif di sekolah atau kelas mengacu pada suasana yang kondusif untuk pembelajaran, kemudian untuk perkembangan pribadi dan interaksi sosial yang sehat. Di sini terdapat ciri-ciri budaya positif. Ada 9 ciri budaya positif. Yang pertama adalah rasa aman dan nyaman. Kemudian yang kedua, komunikasi terbuka dan jujur. Yang ketiga, menghargai adanya perbedaan. Ciri yang keempat adalah kolaborasi dan dukungan. Kemudian yang kelima, disiplin yang bersifat positif. Ciri yang keenam, motivasi dan dukungan emosional. Dan yang ketujuh adalah penghargaan pada upaya dan proses. Apabila ketujuh ciri ini bisa dilakukan, maka akan terciptalah sebuah budaya positif. Nah ini yang tadi sudah saya sampaikan, ada 6 komponen budaya positif yang kebetulan hari ini akan kita sampaikan semuanya. Akan tapi kami sudah berbagi tugas dengan Bu Feni. Untuk yang 3, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, kemudian keyakinan kelas akan disampaikan oleh saya. Dan untuk komponen pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi nanti akan disampaikan oleh Ibu Marveni. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, mohon maaf saya bertanya, apakah yang ada dalam benak Bapak Ibu kalau kita menyatakan atau ada yang menyampaikan tentang disiplin? Bagaimana Bapak Ibu? Disiplin. Ya, matur nuwun Pak Satam, tata tertib. Ada lagi Bapak Ibu?
keteraturan, betul, tata tertib, keteraturan. Ada lagi mungkin? Nah, sekarang mohon Bapak Ibu bisa mengamati di sekitar kita bahwa di sekitar kita banyak sekali kedisiplinan yang bisa kita lihat. Apakah makna disiplin itu? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Satram terkait tata tertib, Bapak Asron terkait keteraturan. Nah, ini adalah merupakan bagian dari disiplin. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Masih terkait disiplin positif, ini sebenarnya untuk disiplin positif ada 3 kata kunci. Yang pertama yaitu disiplin diri, yang kedua adalah menumbuhkan kesadaran dari dalam diri, dan nantinya akan timbul suatu motivasi intrinsik. Untuk disiplin diri, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan dari nilai-nilai yang diyakini. Kemudian, untuk menumbuhkan kesadaran, disiplin tadi adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang tujuannya adalah menumbuhkan suatu kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Selanjutnya, masih terkait disiplin positif sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah suatu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai dari setiap individu. Nilai-nilai kebajikan universal tersebut ini sudah pasti sifatnya adalah universal. Jadi secara umum dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan universal ini ada 2 pendapat yang menyatakan tentang nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama disampaikan oleh William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Beliau adalah seorang psikiater dari bangsa Amerika Serikat. Beliau menyatakan setiap perilaku atau perbuatan itu pasti memiliki suatu tujuan. Tidak mungkin sesuatu dilakukan tanpa ada alasan ataupun tujuannya. Kemudian yang kedua, Dian Gosen tahun 1998. Beliau adalah seorang pendidik dan juga adalah seorang konsultan tentang perilaku, manajemen perilaku, yang menyatakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Dengan demikian akan menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini adalah contoh nilai kebajikan dari suatu institusi atau suatu organisasi. Ya, kita tahu kalau sekarang kurikulum merdeka berarti kita menggunakan apa yang kita harapkan dari seorang anak nantinya bisa memiliki karakter sesuai dengan profil belajar Pancasila. Seperti kita tahu dalam profil belajar Pancasila ada 6 dimensi di dalamnya: beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Selanjutnya, ini di IDO Primary Years Program merupakan suatu program dari dunia, pendidikan dunia. Ini ada
contoh nilai kebajikannya yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang ketiga, yang menyangkut keterampilan hidup atau life skill, nilai kebajikannya dapat dilihat dari satu, dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya untuk orang lain. Nah ini sebelum kita lanjut, mohon kita saling sharing ya Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu ini setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju bukan Bapak Ibu? Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Ada yang menyampaikan setuju, ada yang tidak. Nanti kita ulas bersama ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Yeah. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak, Bapak Ibu? Setuju. Yeah. Kemudian tidak ada yang tidak setuju, ya? Semuanya setuju. Nanti kita setelah ini kita lihat. Kemudian yang keempat, membuat anak merasa bersalah, memberi dampak yang lebih ringan dibanding menghukum. Setuju atau tidak? Oh, tidak. Oke. Berikutnya, mari kita bahas tadi yang setuju ataupun tidak setuju. Yang pertama, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Ini tadi kebanyakan menjawab tidak setuju. Ada juga yang setuju. Tadi dilihat dari tergantung sisi atau sudut pandang kita. Nah, untuk yang tidak setuju, ini karena hukuman di sekolah itu cenderung hanya menghasilkan kepatuhan jangka pendek, tanpa benar-benar membentuk disiplin diri dari anak itu. Anak yang dihukum mungkin taat karena takut, tetapi tidak memahami alasan pentingnya untuk berperilaku baik. Disiplin yang efektif seharusnya mendidik anak untuk dapat memahami dampak dari tindakan mereka serta membangun tanggung jawab pribadi, bukan hanya sekedar untuk menghindari hukuman saja. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Mungkin tujuan kita agar anak lebih disiplin, kemudian dia dapat membaca, rajin membaca, dan lingkungan kita bersih. Akan tapi hal ini setuju pun dengan syarat. Hukuman positif yang bersifat konstruktif bisa meningkatkan disiplin, asalkan dilakukan dengan tujuan mendidik, bukan untuk menghukum. Misalnya, membaca dapat memberikan manfaat intelektual dan membersihkan halaman dapat menanamkan tanggung jawab sosial, lingkungannya bersih. Namun, jika kegiatan ini dianggap sebagai hukuman oleh anak, mereka mungkin akan kehilangan minat atau melihat yang tadinya kegiatan positif tadi akan menjadi sesuatu yang negatif. Oleh karena itu, penting sekali untuk menyampaikan apabila kita memberikan suatu tindakan ke anak, menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah kesempatan belajar, bukan merupakan suatu hukum. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi biasanya anak ya kalau ada hadiah, ada penghargaan, mereka akan semangat. Nah ini setuju pun dengan pertimbangan. Pertimbangannya apa? Hal ini dapat meningkatkan motivasi, terutama dalam jangka pendek. Namun, jika terlalu sering digunakan, justru nanti anak akan jadi dia fokus pada penghargaan eksternal. Artinya, seperti hadiah fisik, anak mungkin hanya belajar kalau dia punya atau akan mendapatkan penghargaan, bukan suatu kesenangan atau rasa ingin tahu untuk dia belajar. Penghargaan sebaiknya diberikan dengan bijak dan diimbangi dengan penekanan pada motivasi intrinsik
seperti perasaan bangga akan pencapaian diri. Kemudian Bapak Ibu yang keempat, membuat anak merasa bersalah memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Nah hal ini membuat anak merasa bersalah meskipun mungkin tidak tampak keras, sebenarnya tetap bisa berdampak negatif pada perkembangan emosional mereka. Perasaan bersalah yang berlebihan dapat menurunkan rasa percaya diri dan harga diri anak, serta membuat mereka cenderung menghindari situasi karena takut untuk gagal. Pendekatan terbaik adalah memberikan umpan balik yang membangun dan mendidik anak untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang telah mereka perbuat tanpa membuat mereka merasa bersalah secara berlebihan. Kemudian kita lanjut untuk teori motivasi perilaku manusia. Ada dua motivasi yang bisa mempengaruhi perilaku manusia. Nah di sini ada motivasi yang datang dari luar, yaitu motivasi eksternal, terdiri dari hal ini dilakukan untuk menghindari suatu ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan dengan pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian untuk motivasi eksternal berikutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, sedangkan yang berikutnya adalah, ini sangat penting karena merupakan tujuan dari disiplin positif, yaitu motivasi yang datang dari dalam diri sendiri atau motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Misalkan bisa menyampaikan atau ada pertanyaan, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Bapak Ibu silakan mulai dilihat, ini adalah ada 3 perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman ini tidak terencana atau secara tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena mereka tidak dilibatkan dari kesalahan atau menyampaikan alasan dari masalah yang sudah dia lakukan. Kemudian yang hukuman itu sifatnya hanya satu arah. Dan yang berikutnya adalah hukuman bisa berupa hukuman fisik atau hukuman psikis. Untuk konsekuensi ini lebih meningkat lagi karena bisa sudah terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Akan tetapi ini murid tetap masih dibuat tidak nyaman. Dan untuk konsekuensi juga sikap guru selalu memonitor murid. Nah, berikutnya yang restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah ini yang harusnya atau sudah sebaiknya kita terapkan. Di tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Indonesia. Kurikulum Merdeka sudah menerapkan ada Merdeka Belajar, dan bagi kita pendidik Merdeka Mengajar. Nah, merdeka di sini menurut Ki Hajar Dewantoro bukan merdeka sebebas-bebasnya, tetapi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Ini kemudian menyangkut penghargaan. Ada kata dihukum oleh penghargaan. Sesuatu penghargaan, siapapun diberi penghargaan harusnya senang ya. Ya, tetapi dia akan merasa ini ada dihukum oleh penghargaan. Maksudnya bagaimana? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Bisa sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk tersebut. Dorongannya bersifat eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ini disampaikan oleh Alfikon tahun 1993. Ini dari dihukum oleh penghargaan ini sebenarnya karena ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ada pengaruh jangka
jangka pendek dan jangka panjang. Ini penghargaan dapat merusak hubungan. Kemudian penghargaan bisa bersifat atau menjadi suatu akan menghukum. Ini kemudian penghargaan akan menurunkan kualitas. Penghargaan akan mengurangi ketepatan. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menjadi tidak efektif karena penghargaan akan mengurangi motivasi intrinsik. Ini bentuk program kebajikan atau suatu apresiasi yang sebaiknya atau bisa dilakukan kepada kita sebagai seorang guru kepada murid. Dalam memberikan apresiasi atau suatu pengakuan, perlu ada atau diingat beberapa hal. Yang pertama, memberi pengakuan secara khusus. Kemudian memberi pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada semua murid. Ini secara bergantian. Kemudian memberi pengakuan secara konsisten. Jadi secara teratur atau terus menerus. Dan yang terakhir adalah fokus pada proses. Jadi contoh pengakuan atau apresiasi dari kebajikan. Yang pertama ini ada pembuka untuk kalimat pembuka. Kemudian ada nilai kebajikannya dan dalam situasi apa. Contohnya adalah kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali dengan situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Hal ini bisa dilakukan kepada anak. Jadi secara tidak langsung kita sudah menerapkan atau menyampaikan nilai kebajikan kepada anak. Yang berikutnya, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Sepertinya sepele, ya, tetapi hal ini berdampak baik kepada psikis dari murid itu sendiri. Untuk Bapak Ibu kembali kita bersama-sama untuk menentukan apakah ini suatu hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ada yang konsekuensi? Ada. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Berikutnya, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Satu, hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya. Ini mohon maaf tadi ada yang nomor 3 Pak Sarta. Apa nomor 2 yang tadi konsekuensi? Nomor 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini sebetulnya Bapak tadi menyampaikan konsekuensi. Tapi mohon maaf, ini tidak ada kaitannya antara pembelajaran dengan jadi itu lebih bersifat ke hukuman. Masih mungkin bisa dilakukan hal ini. Tetapi yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, sama-sama lari. Tetapi yang atas terlambat hadir di sekolah, yang berikutnya adalah karena untuk pelajaran PJOK. Bisa jadi untuk mengganti pemanasan. Jadi ini bersifat konsekuensi. Itu ya Bapak Ibu. Berikutnya, restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Hal ini disampaikan oleh Gosen tahun 2004. Kemudian masih menurut Gosen juga bahwa restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid
untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir ingin menjadi orang seperti apa mereka. Ini sebagai tujuan yang mulia dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Terdapat 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah belajar dari kesalahan, bukan untuk menebus kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, menawarkan, sifatnya bukan memaksa. Yang keempat, restitusi diri merupakan cara yang terbaik. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan yang ketujuh, berfokus pada karakter bukan pada tindakan. Untuk ciri yang kedelapan, berfokus pada solusi. Kemudian yang ciri 9 adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, untuk komponen budaya positif yang ketiga adalah keyakinan kelas. Mungkin ada dalam benak anak atau mungkin bahkan kita sendiri sebagai pendidik ada suatu pertanyaan dalam diri kita. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus suatu keyakinan kelas? Nah ini contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ini coba saya tanya ke Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Untuk keselamatan. Ada lagi? Selain untuk keselamatan? Mentaati peraturan. Bisa jadi mungkin kalau nggak pakai helm ditilang, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, berikutnya lagi, mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Untuk menjaga kebersihan. Hanya kebersihan saja? Kerapian. Ya, untuk menjaga kesehatan dan banyak ya yang bisa kita ambil dari situ. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Supaya tidak tertinggal materi. Terima kasih. Ada lagi? Melatih kedisiplinan. Nah, itu semuanya adalah berkaitan dengan adanya di sini peraturan, ya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kita sudah sebaiknya mengembalikan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan. Hal itu akan menjadikan kita akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti hanya sebatas rangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau kita mendasarinya dengan adanya nilai atau keyakinan dari hal yang terjadi, salah nanti akan berdampak lebih baik pada diri kita sendiri. Ini monggo kita bahas lagi. Sebelumnya ini adalah peraturan kelas, jadi mungkin istilahnya ini irisan ya. Peraturan kelas merupakan bagian dari keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas adalah hal itu apabila dilakukan merupakan bagian dari suatu lingkungan yang positif. Hal ini apabila dilakukan terus-menerus akan berdampak menjadi suatu budaya positif. Nah, untuk peraturan yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju apa ya, Bapak Ibu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini semua adalah peraturan. Bisa kita ambil nilai kebajikannya, Pak Fuad? Tadi disiplin ya, Pak. Ada lagi? Bertanggung jawab, masih ada lagi yang lainnya. Nah, ini yang kedua coba. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan yang bisa kita ambil apa ya? Saling menghargai, saling menghormati, kemudian menjaga perasaan orang lain dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, peraturan ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa nilai kebajikan yang bisa diambil dari aturan ini? Kedisiplinan. Yang kedua, monggo, ketepatan waktu. Ini juga pengaruh terhadap orang lain karena bisa menghormati orang lain waktu yang sudah diberikan oleh orang lain. Dilarang melakukan kekerasan.
nilai kebajikannya atau keyakinannya? Hubungannya dengan kasih sayang, keselamatan, keamanan dan sebagainya. Dilarang menggunakan narkoba dari segi kesehatan, kemudian ketertiban dan sebagainya. Bergantian atau menunggu giliran, antri misalnya. Mana Bapak? Budaya antri, kemudian kesabaran melatih kesabaran dan lain sebagainya. Menggunakan masker, kesehatan. Apakah hanya untuk diri sendiri? Tidak, bisa berarti untuk melindungi orang lain, menghargai orang lain juga. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan, ketertiban, keamanan dan sebagainya. Terima kasih Bapak Ibu, berarti sudah bisa menentukan suatu nilai kebajikan dari suatu tindakan atau hal yang terjadi di sekitar kita. Kemudian berikutnya adalah pembentukan keyakinan kelas. Ini pembentukan keyakinan kelas yang pertama adalah bersifat abstrak. Kemudian yang kedua berupa pernyataan yang sifatnya universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Jadi mohon tadi ada kata dilarang dan sebagainya, itu adalah suatu peraturan. Tapi kalau menjadi sebuah keyakinan atau suatu kesepakatan kelas, sebaiknya menggunakan pernyataan yang positif. Misalkan dilarang membuang sampah sembarangan, bisa diganti menjadi membuang sampah pada tempatnya, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian sedikit saja dari pembentukan keyakinan kelas tadi yang tersebut agar anak mudah untuk mengingatnya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga betul-betul bisa diterapkan oleh anak tersebut. Dan semua warga sekolah atau warga kelas kita libatkan untuk membuat suatu keyakinan kelas tersebut. Nah ini yang saya contohkan adalah saat anak dalam membuat keyakinan kelas, awalnya anak diminta untuk dia mencari hal-hal yang diimpikan oleh mereka apa, berharap anak dengan kondisi kelas yang bagaimana yang mereka inginkan agar tercipta suatu keyakinan kelas yang mendukung dia dalam pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang betul-betul berpusat pada murid. Kemudian dari yang sudah dituliskan, kemudian anak-anak memilah atau memilih hal-hal yang sifatnya hampir sama, dijadikan menjadi satu, kemudian nanti disusun menjadi sebuah kesepakatan kelas dan akhirnya menjadi sebuah keyakinan kelas. Ini adalah contohnya ya, Bapak Ibu, ini adalah kesepakatan kelas. Jadi bedanya apa antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Kalau kesepakatan kelas lebih berfokus pada aturannya. Misalkan datang tepat waktu setiap pagi ke kelas dan setelah istirahat. Walaupun itu berharap dampak baik pada anak, tetapi itu lebih ke kesepakatan kelas karena pada keyakinan kelasnya ini fokusnya adalah pada nilai atau hal yang dilakukan apabila datang tepat waktu. Di mana pada keyakinan kelas untuk terkait disiplin, kami percaya bahwa datang tepat waktu menunjukkan komitmen dan tanggung jawab terhadap proses belajar dan menghargai waktu orang lain. Ini contohnya untuk tugas, kemudian terkait handphone, menggunakan HP dengan bijak dan digunakan hanya untuk pembelajaran. Tetapi dari keyakinannya, ia percaya bahwa penggunaan teknologi secara bijak mendukung pembelajaran dan tanggung jawab digital. Ini ya, Bapak Ibu, untuk kesepakatan dan keyakinan kelas. Nah, sekarang untuk sebelum saya akhiri kita diskusi sebentar. Pernahkah Bapak Ibu melihat hal yang saya tampilkan di depan? Pajangan, dinding, gantung, kesepakatan kelas, peraturan atau tata tertib kelas atau pajangan dinding anak sekolah atau edukasi belajar, harganya 7.500. Kira-kira di mana ini? Ada harganya, ada pilihannya, ukurannya, ada pilihan warna dan sebagainya. Biasanya ada di mana ya? Di online shop ya.
ada yang mungkin nyebutnya Shopee atau yang lainnya. Nah, itu bisa kita anggap itu sebuah keyakinan kelas atau bukan ya? Prosesnya nggak dilewati. Ya. Walaupun ini sama-sama ada kata kesepakatan kelas atau bisa juga menjadi keyakinan kelas, tetapi tidak melalui yang tadi boleh disebut prosesnya. Ini kan sudah jadi, berarti tidak melibatkan anak untuk membuat sebuah kesepakatan kelas tersebut. Ya, apalagi ini harganya murah. Ya walaupun mungkin ada beberapa yang sama, tapi proses yang dilakukan tidak seperti yang hendaknya dilakukan untuk mencapai sebuah restitusi. Gitu ya Bapak Ibu. Ya. Ya. Terima kasih untuk ketiga komponen telah kami sampaikan. Ini semoga kita tergerak, kemudian lekas bergerak dan mari menggerakkan, supaya apa yang kita harapkan dari seorang pendidik bisa terwujud pada anak. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait tiga komponen yang tadi saya sampaikan? Cukup, terima kasih Bapak Ibu. Kemudian nanti dilanjut oleh Bu Feni. Kain kebaya dijahit Bu Asih. Cakep. Kebaya motif, anggun dikenakan. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Mari budaya positif kita terapkan. Atur nuhun Bapak Ibu semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya kembalikan pada penulisnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Desi Rina Purkantini SPD yang telah menyampaikan budaya positif meliputi komponen disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, dan yang terakhir keyakinan kelas dengan begitu detailnya nih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya penyampaian diseminasi budaya positif oleh Ibu Marveni Rita Dewi SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Leli dan Pak Asron selaku Waka. Yang saya hormati rekan CGP Bu Desi Rina Purkantini SP. Yang saya hormati Bapak Ibu guru semua yang mewakili dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu semua pada pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan kami. Saya akan menyampaikan 3 materi, yaitu yang pertama adalah pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian ada restitusi, 5 posisi kontrol, dan restitusi mengenai segitiga restitusi. Gimana Bapak Ibu, mungkin masih semangat? Mudah-mudahan masih semangat ya untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Kita tepuk dulu untuk menghilangkan kejenuhan, barangkali sudah ada rasa ngantuk dan sebagainya. Kita bertepuk, main tepuk dulu ya. Bareng-bareng nanti ada tepuk 1 sampai 5. Monggo Bapak Ibu. Untuk tepuk 1 berarti 1 ini, 2 berarti ke kanan dulu, 2. Kalau 2 berarti kanan dan kiri, maaf ya. Kalau tepuk 3 berarti 1, 2, 3. Oke. Kalau 4 berarti 2 kanan, 2 kiri. Kalau 5 berarti 2 kanan, 2 kiri tambah 1. Ulangi ya. Kalau 1, ya, 2, 3, disepakati 1, 2, 3 gitu ya. Yang 3 berarti 1, 2, 3. Terus yang keempat 5. Oke, kita mulai dulu. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, kita akan mulai lagi untuk materi selanjutnya nih Bapak Ibu tentang
apa ini? Pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Ya. Jadi monggo Bu Desi kita buka di sini untuk kebutuhan dasar manusia. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar, bahkan mungkin mempelajari tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja? Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua adalah penguasaan atau kekuasaan. Yang ketiga kasih sayang atau rasa diterima. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Dan yang kelima adalah kebutuhan akan kebebasan. Kita akan mempelajari satu persatu. Yang pertama adalah tentang kebutuhan bertahan hidup. Namun sebelum itu ada pertanyaan pemantik untuk materi ini. Ya, pertanyaan pemantik di sini ada suatu kasus bahwa Bu Ambar, seorang wali kelas di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A, kok 2 ya? Oh berarti ini SD ya? Telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah ini anak kecil sih masih SD, jadi pikirannya masih pikiran anak-anak. Jadi dia suka meminta bekal makan siang ke teman-temannya. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti itu sebagai Bu Ambar atau wali kelasnya, apa yang akan Anda lakukan? Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Tentunya Doni punya alasan sih, kenapa dia kok meminta makan teman-temannya. Nah sekarang saya ingin Bapak Ibu menjawab pertanyaan saya. Yang pertama monggo diwakili oleh siapa Bapak Ibu? Bu Kristina, urut dari sini, apa? Ya, kita dengarkan pendapat Bu Kristina. Mungkin yang pertama dulu. Sebagai Bu Ambar, nanti apa yang akan dilakukan? Sebagai Bu Ambar, yang dilakukan kalau menurut saya mungkin akan memanggil Doni, Bu. Memanggil Doni, diberikan pengertian bahwa apa yang dilakukan oleh Doni itu tidak boleh, ya, dengan memaksa meminta bekal makan siang pada mereka. Dan kemudian Ibu Ambar akan memberikan atau menyampaikan ke teman-temannya supaya berbagi ke teman-teman. Nah, sehingga dengan seperti itu Doni tidak akan meminta bekal makan siang kepada mereka secara paksa karena dia sudah mendapatkan bagian juga. Gitu. Terima kasih. Terima kasih pendapatnya Bu Kristina, tepukan. Oke, coba pendapat yang lainnya sekarang dari bapak-bapak. Tadi dari sini, sekarang dari sini. Monggo Pak Tuan, monggo Pak. Ya, terima kasih. Tadi karena sudah dipanggil si Doni, mungkin yang pertama dari Ibu Ambar memberitahu kepada orang tuanya agar selalu memberikan bekal yang sesuai dengan keinginan si Doni, agar si Doni tidak meminta kepada teman yang lain. Terima kasih. Bagus sekali, ini terdapat dua pendapat yang berbeda nih antara Pak Satam dan Bu Kristina. Oke, terima kasih sekali. Kita lanjutkan nih pertanyaan kedua. Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah sekarang dari sini monggo siapa yang mewakili? Pak Asron. Mungkin Doni itu lauk pauknya kurang enak memasak gitu, jadi akhirnya minta ke teman yang lain ataupun ke ibu gurunya. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Pak Asron. Tepuk tangan. Satu lagi. Berarti di sini ibu-ibu, monggo difalah apa? Mungkin menurut pandangan saya hampir sama dengan Pak Asron. Mungkin makanan milik Doni ya.
milik Doni, milik temannya Doni itu kelihatannya lebih Menarik ya. selera, lebih menarik. Jadinya Doni itu menginginkan itu. Terima kasih tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua yang sudah mewakili menjawab pertanyaan. Oke, nanti kita bahas bersama kebutuhan apa ini yang ternyata dikeluhkan oleh Doni dari kasus ini. Kita masuk ke materi sekarang tentang bertahan hidup atau survival nih Bapak Ibu. Jadi bertahan hidup di sini adalah seluruh tindakan manusia untuk memiliki tujuan tertentu. Jadi semua manusia, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, tentunya sebenarnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup apa saja? Ya termasuk makan, tempat tinggal, ya, kemudian rasa diterima, rasa kasih sayang, itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, tadi Doni bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan tidak Bapak Ibu? Iya. Ya. Nah, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, kita lanjut lagi untuk kebutuhan bertahan hidup tadi yang kasusnya Doni. Jadi di sini untuk kebutuhan bertahan hidup atau survival itu adalah bersifatnya fisiologis. Ya, tadi sudah saya sebutkan yaitu tentang kesehatan, rumah dan makanan. Nah, untuk kasus Doni ini, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Bu Ambar adalah karena ia lapar. Kenapa Doni melakukan itu? Karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, sehingga kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Okay. Jadi tadi maka benar akhirnya Bu Kristina memanggil Doni. Ditanya kan, kita mestinya bertanya, kenapa sih Don kamu melakukan itu? Itu sudah betul yang dilakukan oleh Bu Kristina. Dan yang disampaikan oleh Pak Sartan juga betul, karena kita menemukan oh ternyata dia lapar. Nah, berarti orang tuanya harus kita hubungi. Nah, itu jadi tadi pendapat Bapak Ibu tadi semuanya betul, karena ternyata Doni di sini adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan bertahan hidup atau survival. Selanjutnya, kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, Bapak Ibu, kita itu memiliki komunitas, betul apa tidak? Baik di sekolah, di rumah, mungkin di lingkungan Bapak Ibu. Nah, anak juga, anak dia punya komunitas di kelasnya, mungkin teman bermainnya di rumah. Nah, di sini untuk kita dalam komunitas tentunya kita ingin disayang oleh orang-orang terdekat kita, oleh orang-orang dalam komunitas kita. Nah, itu adalah kebutuhan rasa kasih sayang. Ini termasuk juga kebutuhan psikologis. Jadi kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi kaitannya dengan koneksi sosial. Nah, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kalau kita pasangan hidup, teman kerja, mungkin juga binatang piaraan dan kelompok di mana kita bergabung. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Tentunya kita semuanya punya rasa bahwa kita harus diterima di lingkungan kita, baik di lingkungan kerja, lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan tempat tinggal kita dan sebagainya. Nah, di sini bagi mereka anak-anak itu teman sebaya itu sangat penting karena mereka biasa berinteraksi
berinteraksi untuk kalau di sekolah tentu saja dalam kaitannya pembelajaran, kemudian mungkin teman bermain, belajar kelompok dan sebagainya. Nah di sini untuk kasus Doni, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, ini kalau yang kasih sayang berarti dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia dengan dia mengambil temannya marah dan itu kemudian pasti temannya gitu ya pasti akan memanggil Doni dan sebagainya. Nah itu dia merasa senang, jadi dia diperhatikan oleh teman-teman gitu. Nah ketika temannya melaporkan tindakan pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tua sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka ini juga sudah diberi oleh Doni. Kemudian tentunya karena ini menyangkut ketidaknyamanan teman-teman, tentunya gurunya atau Bu Ambar tadi memanggil orang tua, akhirnya orang tua menyampaikan ke Doni. Nah di situ mereka akan menasihati. Nah ini salah satu kebutuhan akan kasih sayang yang diterima oleh anak. Selanjutnya kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Nah, ini meliputi keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Nah, mereka juga biasanya rapi dan sistematik dalam dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Jadi di sini kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi setiap manusia pasti punya kemampuan masing-masing, punya karakter keunggulan di bidang tertentu dan itu butuh pengakuan dari orang-orang di sekelilingnya. Nah, dalam kasus di atas ini apabila kebutuhan yang dibutuhkan di sini ada pengakuan atas kemampuan, maka jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar atas kekuasaan. Namun kalau dilakukan seperti itu tentu saja kurang pas, kurang baik ya. Jadi itu namanya dia melanggar nilai-nilai kebajikan. Itu yang tidak boleh. Jadi dalam pemenuhan kebutuhan kita tidak boleh melanggar nilai-nilai kebajikan. Kemudian ini yang keberapa Ibu Desi? Keempat nih. Kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Dan di sini kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pemilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, kemudian suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru yang menarik. Nah, memberikan kesempatan kepada mereka hal-hal yang baru, kemudian pembelajaran berdiferensiasi kita di kelas itu salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan siswa dari bakatnya, minat, kemudian kesiapan belajar dan sebagainya. Itu adalah kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Jadi setiap siswa bebas untuk memilih di mana pada saat pembelajarannya. Nah, Bapak Ibu yang memberikan kebutuhan mereka. Jadi ada yang sukanya melihat video gitu ya, ada mungkin yang senangnya praktek, kemudian ada yang sukanya yang membaca, mendengarkan. Nah, kita Bapak Ibu harus memenuhi kebutuhan mereka. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini pembelajaran berdiferensiasi sebagai salah satu solusinya. Nah, kebutuhan ini jika ditanya, Doni menjawab dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa. Itu tadi seperti jawaban Bu siapa ya tadi ya? Bu Falah ya. Dia bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawa bekal yang sama.
Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Gitu. Ya, kita lanjutkan. Ini yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun tentunya menyedihkan. Betul atau tidak Bapak Ibu? Iya, jadi tentunya kita harus selalu bahagia, ya. Yang kita inginkan adalah bahagia, jangan sedih, suka termenung dan sebagainya. Namun kita harus selalu bahagia di lingkungan kita. Nah, di sini anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga hal-hal yang menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Nah, ini di sini adalah kebutuhan untuk merasa senang. Jadi, jika Doni ditanya, menjawabnya, ia melakukan karena iseng saja. Dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Ya, itu tadi beberapa kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini Bapak Ibu untuk kesimpulan yang pertama dalam rangka yang itu kedua di dalam acara Ibu Desi. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup kita, tidak boleh melanggar nilai-nilai kebajikan. Kemudian, untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh guru dalam memahami kebutuhan dasar. Bukan itu Bu Desi, yang dihapus yang atas ini kan double, yang itu tetap di ando. Tadi yang atas itu ada dua, itu kan sama sebetulnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Di sana titik 3 itu Bu, titik 3 pojok. Nah itu, ya itu ada andonya atas. Nah itu, ya ando lagi. Nah itu, oke. Jadi ini adalah upaya yang dilakukan oleh guru untuk memenuhi kebutuhan dasar yang memahami perilaku murid. Jadi kita harus memahami karakteristik setiap siswa dan kita harus memenuhi kebutuhan dasar kebutuhan hidup siswa kita. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini memang kita dituntut untuk menuntun peserta didik agar bisa mencapai kompetensinya, agar mereka bisa bahagia. Karena kita zaman kita dengan zaman anak sekarang berbeda nih Bapak Ibu. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau dulu mungkin anak dibentak, itu anak nurut, tapi kalau sekarang beda Bapak Ibu. Kita menangani anak zaman dulu dengan anak zaman sekarang tidak sama. Oke? Jadi inilah dalam kurikulum Merdeka kebutuhan dasar setiap manusia yang harus kita penuhi dalam rangka mendidik peserta didik kita di sekolah agar mereka bisa bahagia, kemudian mereka senang, mereka di rumah pasti antusias untuk kembali ke sekolah karena terpenuhi kebutuhannya dia di sekolah. Bapak ibu guru mengakomodasi semuanya. Nah, seperti itu tujuannya. Berikutnya refleksi kalau nggak salah gitu sih. Slide berikutnya. Nah, saya ingin tahu setelah materi ini yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu, barangkali ada refleksi dari Bapak Ibu setelah mempelajari materi 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, mungkin yang ingin disampaikan Bapak Ibu peristiwa atau mungkin perasaan atau mungkin hal positif yang Bapak Ibu pelajari pada saat sekarang. Monggo tadi yang belum dapat giliran siapa ini? Bu Kristina sudah, Bu Nur Jana dan Pak Katim. Ya. Terima kasih. Hal Nanti bisa positif yang dicatat Bu Desi dari refleksi Bapak Ibu. Hal positif yang bisa saya terima dari pembelajaran tersebut,
saya bisa memahami dari sifatnya Doni. Mungkin dia tidak mendapat bekal dari orang tuanya, dia ingin teman-temannya terusik, dia melihat temannya asik, merasa dijahili, terus yang terakhir dia merasa menjadi penguasa, dia merasa menjadi penguasa dengan teman-temannya, terus yang terakhir saya lupa. Itu jadi kita bisa melihat tingkah lakunya Doni dari 5 sifat tersebut. Terima kasih, itu saja. Berarti ada macam-macam kebutuhan dasar siswa yang harus dipenuhi di situ, dan kita bisa melihat dari bermacam-macam sisi. Jadi ternyata kalau kesenangan itu seperti ini, kebebasan seperti ini. Namun itu tadi jangan sampai meninggalkan nilai-nilai kebajikan. Jangan melanggar nilai-nilai kebajikan. Terus sekarang yang kedua, monggo Bu Nur diberikan kepada siapa dari baris sana? Tadi kan tentang hal positif ya Bu Nur. Bu Nur tadi tentang hal positif. Sekarang perasaan, Bapak Ibu, perasaan Bapak Ibu setelah mempelajari tentang pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Monggo. Ke siapa? Pak Katimita, monggo Pak, berpendapat Pak. Perasaan Pak Katimita bagaimana setelah mempelajari ini? Ya, perasaan saya ini untuk pembelajaran kita ya, pembelajaran kita, jadi untuk menangani perilaku Doni. Jadi bagaimana untuk supaya Doni itu ya bisa berubah gitu ya, bisa berubah tapi dengan hal yang baik ya, atau istilahnya kebajikan. Jadi yang kita dapat itu dengan tingkah laku Doni yang seperti itu ya, untuk mengubah perilaku Doni ke yang positif dengan kebajikan. Nilai kebajikan nih Pak. Nilai kebajikan. Terima kasih sekali untuk Pak Katimin dan Ibu Jana untuk tangan. Alhamdulillah untuk materi 5 kebutuhan dasar manusia sudah selesai. Kita akan melanjutkan ke materi berikutnya. Terima kasih sekali Bapak Ibu sudah mengikuti materi keempat dan sudah menjawab beberapa pertanyaan sehingga diskusi kita bisa berjalan. Kita akan melanjutkan untuk materi saja ada 5 posisi kontrol. Materi yang kelima yaitu 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, dan yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan kelima adalah sebagai manajer. Nah tadi pertanyaan saya adalah Bapak Ibu selama ini menggunakan posisi kontrol yang mana dalam menangani kasus di kelasnya nih Bapak Ibu. Nah kita akan belajari satu persatu. Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau itu mudah sih. Kemudian kamu selalu saja salah. Selalu kamu yang terakhir selesai. Nah, itu kalimat-kalimatnya kita sebagai penghukum.
Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya dia, caranya guru tersebut. Kita lanjutkan untuk posisi penghukum. Masih ya? Ini kayaknya ada gangguan sinyal. Ya, untuk penghukum ini mungkin selama ini kita Bapak Ibu lebih sering menggunakan posisi kontrol ini untuk ke anak-anak nih. Nah, nanti sebaiknya Bapak Ibu menggunakan posisi kontrol yang mana nanti kalau kita sudah mempelajari dari kelima ini yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, kemudian dalam segitiga restitusi, dalam penanganan siswa itu kita sebaiknya menggunakan posisi yang seperti apa. Nah Bapak Ibu, mungkin selama ini kita sering menyampaikan ke anak-anak kita dengan bahasa-bahasa yang seolah-olah anak itu dia sangat bersalah di situ. Ya, jadi dengan kalimat-kalimat yang tadi seperti itu, anak-anak biasanya kalau dalam posisi sebagai guru, sebagai posisi penghukum akan berdampak nantinya pada siswa. Dampaknya tentunya dampak yang kurang baik terhadap diri siswa nantinya. Karena apa di situ anak merasa dia itu tidak diakui di situ. Ya, jadi anak selalu merasa disalahkan. Sebagai penghukum, biasanya kita dengan ada suara yang tinggi, bahasa tubuh juga melontot karena kita kadang spontan menghadapi anak dengan suatu kasus tertentu, kita harus menanganinya, pasti kita kadang dengan rasa marah. Nah itu yang tidak boleh Bapak Ibu. Kita harus punya kesabaran. Jadi kita lihat dulu bagaimana sih sebetulnya alasan anak itu kenapa melakukan seperti itu. Jangan buru-buru kita membentak mereka, kemudian menyampaikan sesuatu yang membuat anak itu lebih sakit lagi. Karena kita tidak tahu alasan apa sebenarnya yang dilakukan oleh anak itu sehingga terjadi kasus seperti itu. Barangkali mungkin anak tidak sengaja dan sebagainya. Nah jadi tadi yang sebagai seorang penghukum kita biasanya dengan ada suara tinggi kemudian jarinya menunjuk-nunjuk siswa itu. Nah itu tentunya akan berdampak pada rasa sakit hati siswa terhadap kita Bapak Ibu. Ya. Jadi tanyakan kepada diri kita apabila murid itu datangnya terlambat, kita harus dengan suara yang lembut hati. Karena tadi saya sudah menyampaikan bahwa berbeda cara menangani siswa zaman dulu dengan zaman sekarang. Nah, itu tadi posisi yang pertama adalah sebagai penghukum. Kemudian yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan yang kedua nih udah sih. Ya. Oh dia lagi. Ya udah, ini untuk yang penghukum itu hasilnya ya murid itu jadi marah atau dendam pada kita. Kemudian bersifat agresif. Kemudian biasanya dia akan kecewa, ya. Lebih buruk lagi mungkin malah akan dendam kepada kita. Nah itu yang sangat tidak kita harapkan dengan posisi sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, saya sambil lihat ini aja nih, karena delay. Ya. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Nah, kata-katanya biasanya kalau membuat merasa bersalah adalah ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kedua orang tua kamu kalau kamu berbuat seperti ini? Nah, dengan kalimat-kalimat seperti itu tentunya anak akan merasa dia bersalah sekali
Kemudian mungkin dampaknya dia akan termenung, merenung, kemudian barangkali dia akan aktivitas kesehariannya menjadi terganggu karena dia agak tertekan dengan kalimat-kalimat seperti itu. Nah, di sini untuk membuat merasa bersalah itu nada suaranya kan memang halus ya, guru sedih, kemudian bahasa tubuh kita juga lebih tidak berbeda dengan sebagai penghukum. Kalau penghukum tadi kita seperti tangan yang menunjuk, mata melotot dan sebagainya. Tapi kalau ini sudah dengan bahasa tubuh yang sedikit halus kepada siswa. Nah, di sini misalnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, seperti itu. Hal-hal itu tentunya akan membuat siswa merasa sangat bersalah. Nah, selanjutnya hasilnya bagaimana? Nah, dengan suara tadi yang memelas, kemudian lebih halus dan sedih, itu hasilnya murid akan merasa bersalah. Bersalah adalah mengecewakan kepada bapak ibu gurunya, dan murid merasa menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid karena menahan perasaan. Nah, tidak seperti murid dalam guru sebagai penghukum, di mana murid itu bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara yang negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Itu berarti ini kurang baik nih untuk kita jalankan. Selanjutnya, nah sekarang posisi yang berikutnya adalah sebagai teman. Posisi sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif, bisa positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Sedangkan guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, mereka biasanya berkata begini, ayo bantulah demi ibu ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, lain-kali tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu bahasa sebagai seorang teman. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Nah, jadi ada rasa kecewa di situ dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya, karena murid akan tergantung pada guru tersebut. Kemudian kalau sebagai posisi sebagai teman, itu nada suaranya ramah, akrab, dan sambil bercanda biasanya. Kemudian bahasa tubuhnya merapat pada siswa, kemudian mata dengan tersenyum jenaka gitu. Nah, misalnya, Adi, ayo bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Nah, itu biasanya sambil mimiknya tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Nah, bagaimana perasaan murid dengan sikap guru yang seperti ini? Nah, ini hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja tetap ada sisi negatifnya, yaitu tadi siswa bergantung pada guru tersebut. Selanjutnya adalah posisi sebagai pemantau. Pemantau itu berarti mengawasi, Bapak Ibu. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah,
pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau atau posisi pemantau adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah itu kalimatnya seperti itu. Nah seorang pemantau itu sangat mengandalkan perhitungan, catatan dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah posisi ini akan menggunakan stiker, kemudian slip catatan, daftar cek, itu untuk bantuan sebagai bantuannya. Kemudian posisi pemantau sendiri berawal dari teori-teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Sekarang kita pelajari yang posisi pemantau, hasilnya di sini, hasil dan nada suara seorang pemantau di sini. Nada suaranya datar, kemudian bahasa tubuhnya juga formal. Nah, misalnya guru, tadi tahukah kamu jam berapa kita mulai? Nah, gitu ya. Tahu Pak? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah memahami keterlambatan kamu? Nah, itu seperti itu. Untuk posisi pemantau itu hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan di sekolah. Dan guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Dan guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa tinggal seorang diri. Selanjutnya, posisi kontrol selanjutnya adalah sebagai seorang manajer. Nah, posisi terakhir ini, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun posisi pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, di posisi ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Ini adalah posisi manajer. Nah, di posisi manajer ini biasanya akan berkata apa yang kita yakini, kembali kepada keyakinan kelas yang sudah dibuat. Apakah kamu meyakininya, keyakinan kelas itu? Dan jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri kamu? Dan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita hanya membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, ini nanti agak sama dengan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, dari beberapa posisi kontrol ini, nampaknya posisi manajer ini posisi yang baik kita terapkan nih. Jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali kepada posisi teman atau pemantau, okay? Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau misalnya diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri,
merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Itu yang kita harapkan nih Bapak Ibu. Jadi untuk materi 5 posisi kontrol telah selesai. Nah, untuk bahan diskusi bagaimana praktek disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-murid Bapak Ibu. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Bagaimana praktek disiplin yang sudah dijalankan selama ini? Bapak Ibu kan sudah melaksanakan disiplin kelas, bagaimana prakteknya pada saat penanganan kasus? Monggo barangkali Bu Suryawati bisa menjawab. Mungkin pernah menangani kasus, bisa sharing di sini. Saya ada anak 7H itu memang ada kenakalan diantaranya tidak mau memakai kaos kaki, terus sepatu, terus misalnya hari Jumat tidak memakai hasduk, terus memakai topi di dalam kelas, terus itu tangannya itu tupperware-nya dibanting seperti itu sampai pecah, terus itu berisik waktu pelajaran, kurang sopan kepada guru, bapak ibu guru. Terus waktu saya lihat di jalan itu waktu pas pulang sekolah pakai baju hitam tanpa alas kaki, terus itu apa ya, mungkin menunggu apa lempengan apa namanya itu mungkin mau selamatan mungkin teman-teman, tapi anaknya mungkin kayak gitu. Satu anak ya, Iya, anak gitu. Terus yang sudah dilakukan oleh Bu Surya sudah didekati, saya melakukan pendekatan. Kamu kenapa seperti itu? Rumah kamu kan sangat jauh kayak gitu di pojok Taman Sari pojok. Terus kenapa gitu? Apa kamu di rumah kurang perhatian seperti itu? Terus katanya juga sering berburu apa sih ular kayak gitu dimakan. Jadi saya sudah melakukan pendekatan. Itu makanan itu haram, nanti karakternya masuk kayak gitu. Haram makanannya ya, jangan diulangi lagi. Tapi namanya udah karakter sangat sulit dihapus. Nah itu tantangan buat kita nih Bapak Ibu. Apa yang sudah dilaksanakan oleh Bu Surya tadi dalam menangani kasus, sudah melakukan pendekatan ya. Dan mudah-mudahan dengan pendekatan yang sudah dilaksanakan oleh Bu Surya nanti bisa merubah paling tidak sedikit demi sedikit nih Bapak Ibu. Namun harus intens untuk kasus tersebut karena mungkin sudah karakter siswa itu. Nah itu adalah tantangan buat Bapak Ibu guru yang lain yang mengajar di kelas itu, bahwa itu anak perlu pelayanan yang lebih dibanding teman-teman yang lain. Nah itu nanti bisa dilaksanakan dengan restitusi di Bu Surya. Nah itu yang tadi sudah dilaksanakan oleh Bu Surya, berarti sebagai manajer nih sudah menanyakan kepada siswa tersebut, dan nanti diharapkan dari komunikasi yang sudah dilakukan oleh Bu Surya ada perubahan yang signifikan dari siswa itu. Sekarang kita lanjutkan untuk materi segitiga restitusi. Kira-kira untuk refleksinya bagaimana Bapak Ibu untuk 5 posisi kontrol ini? Dari Bu Elva barangkali Bu? Ya, terima kasih. Untuk kelima posisi kontrol tentu saja masing-masing memiliki poin positif dan negatifnya gitu. Terutama pada saat saya pembelajaran itu poin posisi kontrol yang sering saya lakukan itu ada di poin kedua dan ketiga, yaitu tentang membuat anak merasa bersalah dan sebagai beban. Di yang poin kedua itu tentu saja anak kan pasti memiliki beberapa maksudnya pasti sering melakukan kesalahan, misalnya dari contoh kecil tidak mengerjakan PR. Kemudian yang kedua, saya sudah masuk, anak belum masuk, ternyata ke kantin. Nah dari poin kedua itu saya selalu bertanya kepada anak-anak, saya nggak pernah menghukum
kesalahan. Karena untuk anak-anak, saya hanya tanya kepada anak-anak, tujuan kamu datang ke sekolah itu apa? Kemudian saya selalu menyadarkan anak-anak dengan mengaitkan kedua orang tua dulu. Jadi tujuan kamu datang ke sekolah itu apa? Terus orang tuamu itu intinya memberikan harapan besar kepada kalian itu agar kalian di sini itu belajar dengan baik, dididik oleh bapak dan ibu guru dengan baik. Mereka itu berharap agar kamu pulang itu membawa ilmu, kemudian kamu sesuai dengan harapan orang tuamu. Saya sering mencontohkan kepada anak, misal orang tua kalian itu adalah misal seorang pedagang. Tentu saja mereka tidak ingin kalian itu seperti orang tua kalian. Ya. Saya juga mencontohkan kepada anak-anak diri saya. Bapak saya sudah pernah bilang dulu, intinya kalau bisa anak-anak bapak itu minimal seperti bapak, seperti itu. Saya contohkan kepada anak. Nah sehingga kenapa saya memberikan contoh seperti itu, saya berharap agar siswa itu termotivasi untuk belajar dulu. Termotivasi untuk belajar, mereka sadar, oh ya berarti orang tua itu berharap kepada saya, mereka punya harapan yang tinggi terhadap saya, seperti itu. Kemudian refleksinya kelima posisi ya, dari materi ini refleksinya bisa diterapkan nanti pada saat pembelajaran, ya, sesuai dengan posisi kontrol yang sesuai dengan misal kesalahan apa yang sudah anak buat. Terima kasih sekali Bu Elka atas tadi pernyataannya tadi bagus sekali dalam menangani siswa. Kita lanjutkan Bapak Ibu, untuk materi yang terakhir adalah segitiga restitusi. Untuk segitiga restitusi ini Bapak Ibu ada ya, yang pertama adalah pertanyaan pemantiknya, bagaimana penerapan disiplin positif di sekolah kita. Tadi sudah Bapak Ibu beberapa yang sudah menjawab pertanyaan dari Bu Surya itu juga ya, termasuk tadi dengan Bu Elva. Nah, sekarang penerapan restitusi. Nah, tadi sudah dijelaskan pada awal oleh Bu Desi bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sebenarnya saya mau menayangkan video, waktu itu saya dan Bu Desi sudah praktek restitusi. Jadi beberapa siswa kemarin ada 4 siswa itu yang seperti tadi itu di lapangan itu melanggar, jadi melanggar peraturan pada saat hari pramuka waktu itu. Jadi anak itu terlambat waktu upacara, dia tidak disiplin, tidak menggunakan seragam lengkap. Nah itu kemudian kami mencoba untuk praktik restitusi dari anak-anak itu kita panggil. Nah sebenarnya ingin saya tayangkan, namun karena terkendala ini jadi mungkin tidak bisa saya tayangkan. Namun di sini bahwa restitusi tadi adalah kita bukan menghukum siswa, tapi dalam rangka di sini memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa menyadari apa yang mereka lakukan itu dan mungkin akan menghasilkan karakter yang lebih kuat lagi. Oh ya, saya tidak seharusnya seperti ini. Nah, tujuannya tadi untuk restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, kemudian memiliki disiplin positif, kemudian bisa memulihkan dirinya setelah berbuat salah.
Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku tadi menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, kemudian untuk manfaatnya bahwa melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Jadi insya Allah nanti dengan penanganan restitusi bisa anak bisa memperbaiki kesalahannya, tidak menghukum mereka. Nah, ciri-ciri restitusi itu ada 10, tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Desi. Tadi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah restitusi sebuah tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi menguatkan. Yang kesembilan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesepuluh adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah penerapan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas validasi atau tindakan yang salah. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Mohon maaf tadi ada kesalahan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, seperti apakah menstabilkan identitas, Bapak Ibu? Jadi dalam segitiga restitusi kita menangani siswa itu yang dilakukan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu seperti apa? Nah, di sini adalah bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena mencari perhatian. Nah, anak yang sedang mengalami kegagalan itu berarti anak yang sedang mengalami kegagalan. Nah, dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Itu adalah menstabilkan identitas. Nah, biasanya kalimat-kalimat dalam menstabilkan identitas ini untuk meyakinkan anak seperti berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga atau Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian pertanyaan yang bisa kita tunjukkan lagi, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik bagi dirimu sendiri? Nah, itu dalam rangka menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Untuk validasi tindakan yang salah, setiap tindakan itu kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita tidak memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita tidak bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, nanti apa saja dalam validasi tindakan yang salah? Nah, kita bisa memberi pertanyaan-pertanyaan kepada siswa untuk memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian nanti yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita lanjutkan untuk validasi tindakan yang salah. Beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan ini.
Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini kan. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau mungkin kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, di situ kita tidak menghakimi, namun kita di situ adalah agar anak terbuka bahwa mereka itu nanti bisa memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan dengan memperbaiki atas kesalahannya itu kita mencari solusi bersama. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Waiting for connection. Teori kontrol menyatakan bahwa ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang telah divalidasi, maka anak itu akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga, misalnya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kemudian apa nilai-nilai umum yang telah disepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, atau mungkin dengan pertanyaan kamu mau jadi orang seperti apa, kemudian kehidupan seperti apa yang nantinya yang akan kamu inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Nah, guru dapat membantu siswa dalam menanyakan keyakinan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, sehingga mereka akan terbuka, kemudian akan merubah dirinya sendiri yang tadi barangkali dia melanggar keyakinan kelas, melanggar nilai-nilai kebajikan, dan dia akhirnya menyadari kesalahannya dan akan menjadi yang lebih baik lagi sesuai harapan kita. Waiting for connection. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka, dan kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yang lebih baik lagi. Begitu Bapak Ibu untuk penjelasan mengenai segitiga restitusi. Mungkin ini materinya yang ke-6 sudah selesai semua dari saya dan Bu Desi yang bisa kami sampaikan. Barangkali dari apa yang sudah kami sampaikan ada yang Bapak Ibu butuh penjelasan, mungkin masuk ke sesi berikutnya nih Bu Islam. Terima kasih kepada Ibu Marvini Rita Dewi SPD yang telah menyampaikan komponen budaya positif pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi dengan depan. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Setelah pemateri menyampaikan paparannya dengan begitu apiknya, kami persilakan Bapak Ibu untuk bertanya, berpendapat maupun menanggapi. Saya buka dengan 2 termin ya Bapak Ibu, setiap termin 2 penanya. Monggo, 1 dari bapak-bapak dan 1 dari ibu-ibu. Kami persilakan. Monggo Bapak Ibu. Ada atau sudah jelas? Kalau sudah jelas tentunya alhamdulillah sekali. Karena waktunya sudah siap. Bagaimana dengan penjelasan kami Bapak Ibu dari ke-6 materi ini sudah bisa diterima oleh Bapak Ibu? Sudah. Dan mungkin Bapak Ibu nanti bisa melaksanakannya pada penanganan kasus di sekolah kita nih Bapak Ibu. Bagaimana posisi kontrol yang sebaiknya Bapak Ibu laksanakan, apakah sebagai penghukum atau sebagai manajer, sebagai pemantau, sebagai teman ya. Tentunya Bapak Ibu setelah mempelajari ini sudah bisa memahami.
karena semua itu untuk kebaikan anak didik kita. Demikian juga untuk penanganan segitiga restitusi itu dalam rangka pemulihan ke siswa, bukan menghukum siswa di situ, sehingga siswa akan menyadari kesalahannya dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bisa bergabung ke dalam kelompoknya dengan lebih percaya diri. Bu Leli, barangkali karena di sini Bu Leli sebagai guru BK, ini adalah materi kaitannya dengan ke BK, apa ini? Ya, berkaitan dengan yang Ibu ajarkan, jadi mohon untuk penguatannya di sini barangkali dari Bu Leli. Terima kasih Bu Marveni, Bu Desi, dan Bapak Ibu semuanya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Feni dan Bu Desi kaitannya dengan disiplin positif, ya, nilai-nilai kebajikan, kemudian mulai dari hukuman dan penghargaan, restitusi, bahkan sampai keyakinan kelas, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol sampai dengan segitiga restitusi. Itu moga Bapak Ibu mulai pahami dan terapkan, ya, dalam arti dalam kita di dalam BK. Ketika menemui anak berbuat salah itu jangan langsung memberikan hukuman, karena anak itu berbuat sesuatu pasti ada alasannya, sehingga alasan itulah yang nanti kita jadikan sebagai pedoman untuk mensikapi lebih lanjut dari yang kita dapatkan terhadap anak, perilaku anak-anak yang kurang pas tersebut, sehingga nantinya dari teori tadi yang disampaikan oleh Bu Feni itulah, dari teori kebutuhan dasar manusia, kemudian menetapkan posisi kontrol kita ketika menghadapi anak, dan diakhiri ketika berdialog atau praktek di segitiga restitusi ini, maka yang muncul adalah anak menyadari kesalahannya dari kesalahan yang lalu, kemudian membandingkan dengan keyakinan kelas yang dia sepakati, sehingga akan muncul kesadaran untuk merubah perilaku menjadi lebih baik. Sehingga di sini proses inilah yang nantinya tidak akan menjadikan anak itu dendam ataupun ada keterpaksaan, tetapi adalah muncul kesadaran baru menjadi lebih baik, dan kita pun sebagai guru akan berusaha memenuhi kebutuhan itu. Alangkah baiknya jika sudah sampai ke posisi manajer. Selamat berlatih, dan kita berusaha untuk terus-menerus menerapkan disiplin positif itu di kelas maupun di sekolah masing-masing. Terima kasih sekali Bu Feni dan Bu Desi sudah memberikan berbagi praktek kepada rekan-rekan Indonesia ini, dan semoga berbagi ilmu ini bermanfaat. Itu saja penguatan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Leli Mardiani SPD yang telah memberikan penguatan seputar disseminasi budaya positif. Untuk selanjutnya tidak ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, untuk selanjutnya penutup, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung kegiatan. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Semoga kegiatan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjelaskan video yang ditayangkan, ini ada 2 kasus yang kemarin kami sempat menangani. Kasus yang pertama yaitu pada saat guru tidak mengikuti pembelajaran. Jadi anak tersebut pada jam pelajaran saya khususnya, anak tersebut tidak mengikuti, saya sampaikan atau saya tanyakan hal-hal, dan saya coba untuk sudah menerapkan langkah-langkah dalam segitiga restitusi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Marvini. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kemungkinan memang kurang ini ya, tidak mendukung untuk ditayangkan videonya, jadi mohon maaf. Nanti bisa kami tayangkan, kebetulan sudah di YouTube ya, baik Bu Feni maupun saya. Karena acara sudah selesai dan tadi sudah ditutup, tadinya kami minta untuk biar ada dokumentasi terkait penyebaran atau hal-hal yang sudah kami lakukan. Tapi karena sudah selesai dan ada kendala teknis, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya karena waktunya sudah melebihi dari jadwal yang sudah ditentukan. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu, matur nuwun untuk semuanya atas kerjasamanya, kerja ikhlasnya dan kerja cerdasnya. Semoga menjadikan amal pahala bagi Bapak
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.